Raut wajah tampan sangat mempesona. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Matamu berpanah. Dikasih malas. Pada saat bikin sepatunya kebesaran. Waduh, nggak bahaya tah, nggak parah tah. Sekelas wapres dicuekin. Parah sih. Kawan, tolonglah Minta bantu, foto lah. hormatilah dia. Kalau kalian tengok dia lagi jalan, samperin lah, minta foto kek, minta ini kek, minta itu kek, mintalah. Asalkan jangan minta pijit, karena dia nggak bisa pijit. Aduh, gokil banget ya guys ya. By the way, Pak Wapres, coba kalian tengok, sepatunya kegedean loh. Macam badut jalannya. Tolonglah gantilah sepatunya, cari yang pas. Lucu sekali ya guys ya, kita punya Wapres model gini. Jadi bahan lawakan loh. Nah, betul jadi lawakan. Makanya kalau mau jadi pejabat itu jangan tabrak konstitusi, jangan tabrak etika. Akhirnya rakyat nggak peduli sama Anda kan? Cuma lo tengok mana ada rakyat peduli sama Anda. Kalau gua jadi Anda, gua cepet-cepet bikin surat pengunduran diri karena malu loh. Malu. Tapi nyatanya Anda tidak punya malu. Jadi ya Anda bodo amat, cuekin aja ya kan. Yang penting punya jabatan itu kan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan belajar. Dah sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dan itu aja kiat sukses. Tips kiat Nggak ada sukses. kiat sukses yang lain. Ya cukup. Ya Allah. Aduh. Parah. Nah, ini terkait dengan CASN pertawan ini juga diundur. pertanyaannya Apa Mas kan teman-teman banyak yang terlalu sudah ketinggian. resign. Seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate. Udah. Perasaan hampir setiap minggu satu persatu kasus korupsi di pemerintahan sebelumnya terbongkar. Yang menjadi pertanyaan saya, kerjanya ngapain aja? Slogannya aja, kerja. Ya teman-teman, Gibran Rakabuming Raka ya sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia di tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. Ya, dia dilantik bersama dengan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Nah, semenjak jadi Wakil Presiden teman-teman, ya setiap ada tindakan Gibran, setiap ada ya belusukannya, maka selalu ya terjadi sindiran-sindiran para netizen dan sering viral teman-teman, apalagi pada saat Gibran ketika berpidato ya menggunakan para-para, maka tentu ya para-para ya di dalam salah mengucapkan ya pada saat itu netizen ya langsung mengomentari karena setingkat wakil presiden berbuat kesalahan seperti itu. Nah, sama juga ketika dia mengecek banjir teman-teman, ya maka ada seorang ibu-ibu yang mencuekin Gibran, ya dimana Gibran menawarkan solusi, maka ibu-ibu ini mengatakan satu kata, yaitu malas. Oke, kita lihat di sini teman-teman.
bagaimana sikap dari Gibran saat meninjau banjir yang terjadi di Bekasi. Tawari bantuan, Wapres Gibran justru dicuekin ibu-ibu saat tinjau banjir di Bekasi. Oke. Nah, Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung lokasi terdampak banjir di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi pada Rabu 5 Maret tahun 2025 ini. Nah, kemudian kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi warga sekaligus memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak bencana. Nah, kemudian seperti diketahui teman-teman bahwa banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Ya, seperti di Bogor, di Depok, di Tangerang, dan juga Bekasi atau Jabodetabek. Nah, setelah hujan deras mengguyur kawasan Hulu pada Minggu, tanggal 2 Maret hingga Selasa, tanggal 4 Maret 2025 itu, salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Bekasi. Nah, kemudian dalam sebuah video yang beredar di akun Instagram yaitu @RockyGerungFans ya, terlihat momen ketika Gibran berinteraksi dengan seorang warga. Nah, dalam video tersebut teman-teman bahwa Gibran menyapa seorang ibu yang tengah berada di lokasi banjir. Putra sulung Presiden Jokowi itu menawarkan bantuan kepadanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Gibran teman-teman. Dikasih Bu, ujar Gibran. Nah, apa yang disampaikan oleh ibu tersebut hanya satu kata, yaitu malas. Nah, kita tidak tahu kenapa Gibran maksudnya ibu itu mengatakan hal yang demikian. Ya Allah, si ibu ini berani banget respon begitu ke Wapres, komentar netizen lainnya. Oke. Namun reaksi sang ibu justru mengejutkan ya, karena ia memilih berjalan menjauhi Gibran tanpa menatap ke arahnya dan menjawab singkat, males. Kemudian respon spontan ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak warganet yang menduga bahwa kelelahan dan tekanan akibat bencana membuat ibu tersebut bereaksi demikian. Ya, memang kalau kita lihat teman-teman bagaimana situasi ya di situ, apalagi kalau ya sudah pasti ya barang-barang di rumah sudah berantakan, sudah habis basah dan lain sebagainya, dan tentu sangat kelelahan di dalam membersihkan rumah. Makanya ketika Wapres ini menyampaikan sesuatu kepada ibu ini, maka ibu ini seakan-akan cuek karena dia sudah merasa sudah kelelahan dan capek, yang malas di dalam hal itu. Oke, baru kali ini dalam sejarah Wapres diejek sama emak-emak, tulis salah satu netizen. Ya Allah, si ibu ini berani banget respon begitu ke Wapres, komentar netizen lain. Nah, kemudian meski mendapat respon tak terduga, Gibran tetap melanjutkan kunjungannya dan berupaya memastikan bantuan bagi warga terdampak tersalurkan dengan baik. Nah, itu teman-teman tentang momen ketika Gibran Raka Buming Raka selaku Wapres negara Republik Indonesia ya diketahui ya meninjau lokasi banjir di Jakarta dan sekitarnya. Oke. Disorot banyak kamera tingkah Gibran saat kunjungan ke lokasi banjir Bekasi tuai kritik. Celingok doang bocah lenglong. Nah, Wakil Presiden Indonesia. Nah, teman-teman, Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming meninjau lokasi banjir di Perum Pondok Gede Permai Bekasi pada Rabu 5 Maret 2025.
Nah, dalam kunjungan tersebut Gibran Rakabuming terlihat memeriksa kondisi dan berdialog dengan warga setempat pada saat itu. Namun dalam salah satu video yang beredar di media sosial, kehadiran Gibran Rakabuming diikuti oleh sejumlah orang yang membawa kamera. Hal itu terlihat dalam video yang dibagikan ulang oleh akun Kang Manto 123 pada 7 Maret 2025. Dalam rekaman terlihat Gibran Rakabuming mengenakan kemeja putih berlengan panjang dengan celana hitam dan sepatu sneakers. Ia dikerumuni oleh sejumlah orang dengan 4 diantaranya membawa kamera profesional dan lainnya merekam kunjungan Gibran Rakabuming menggunakan ponsel. Tak sedikit warganet yang menilai jika Gibran Rakabuming sedang melakukan pencitraan di depan kamera. Kamera 1, kamera 2, sound and action, tulis pemilik akun. Tetapi tak sedikit warganet lainnya yang mengkritik tingkah putra sulung Jokowi tersebut. Pasalnya gerak-gerik Gibran Rakabuming dinilai seperti orang bingung yang seolah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Unggahannya disukai sebanyak lebih dari 5.900 kali oleh sesama pengguna, itu pun menuai beragam tanggapan. Nah, kayak bos gue kalau lagi visit cuma lihat-lihat doang, nggak ngapa-ngapain, buang-buang waktu dan anggaran. Nah, itu teman-teman ya mengenai kunjungan Gibran Rakabuming Raka, dan seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno selaku pengamat politik bahwa menjadi seorang Gibran itu tidak mudah. Kenapa? Karena sedikit-sedikit akan dikritik. Ya, apapun yang dilakukan oleh Gibran seakan-akan tidak ada yang benar. Nah, jadi itu juga seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno bahwa itu diakibatkan oleh pada saat Gibran mencalonkan diri di dalam ya Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bersama bagaimana ya perubahan undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Teman-teman berikan komentar Anda ya. Sampai jumpa di video berikutnya.